besok malam Kamis kalau nggak salah itu sudah mulai tanggal 1 ya, tahun ini juga kita udah berubah. Tanggal 1 Muharram 1439 Hijriah. Ini kita masih 1938. Jadi masih ada seminggu insya Allah. Gak nyampe seminggu ya, berapa hari lagi. Nah di penghujung bulan ini kita banyak sekali peristiwa-peristiwa yang kemarin sudah dibahas mengenai peristiwa Haji Wada. Haji Wada atau haji perpisahan, yang mana Rasulullah setelah Al-Hajjul Ashhur Ma'lumat ya, setelah ritual haji yang paling terakhir adalah wukuf di Arafah. Setelah wukuf di Arafah, Rasulullah pulang antara bainal Makkah wal Madinah di satu padang pasir yang di dalam riwayat disebutkan Al-Ghadir, sebuah tempat Ghadir bainal Makkah wal Madinah. Di situ Rasulullah mengumpulkan para sahabat semuanya yang pada pergi haji, dikumpulin itu, termasuk ya orang-orang yang udah lewat perjalanannya, yang mau pulang ke Irak, yang mau pulang ke Suriah, itu dipanggil lagi oleh Rasulullah. Tolong panggilin lagi, panggilin. Ya ada apa nih kira-kira? Ternyata Rasulullah ini menyampaikan wasiat terakhir. Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat untuk membuat satu panggung. Jadi dari tumpukan-tumpukan batu dari para sahabat pada waktu itu dalam kondisi yang sangat panas, disuruh pada meneduh di pohon-pohon yang ada nih, dicari di pohon-pohon yang ada. Itu di waktu duha aja udah panas banget. Rasulullah sholat duha. Setelah sholat duha mengumpulkan para jamaah sahabat, membuat panggung. Setelah itu sebagian sahabat lagi memanggil para jamaah haji yang udah terlanjur berangkat pulang ke arah Mekah, ke arah Irak, ke arah Suriah, dipanggil lagi datu. Ini ternyata ada pesan yang sangat penting yang harus disampaikan, karena 3 bulan setelah peristiwa itu Rasulullah meninggal. Ya, begitu sudah sampai waktu zuhur, ini lagi panas-panas ini, kayak gini panas nih, ya. Saking panasnya, setelah Rasulullah sholat berjamaah, Rasulullah naik ke atas panggung tersebut dan beliau khutbah, menyampaikan wasiat-wasiat terakhir untuk para jamaah-jamaah haji dari luar negeri, dari Irak, ya, dari Basra, dari Suriah, dari negara-negara yang di luar Arab Saudi pada waktu itu. Ketika Rasulullah SAW selesai sholat berjamaah, Rasulullah khotib atau khutbah, menyampaikan pesan wasiat terakhir. Dan ketika itu kondisi di padang tersebut, padang pasir yang namanya Ghadir, itu saking panasnya, orang Arab itu kan pakai udang-udang ya. Kalau saya pakai peci hitam, saking panasnya itu, ini peci ditaruh di bawah, dibuat injekan kaki. Saking panasnya itu. Jadi sendal-sendal itu kalau nyentuh namanya pasir, panasan. Jadi udang-udangnya sampai ditaruh di bawah, diinjek, saking panasnya. Dan ternyata ini adalah sebuah peristiwa yang sangat penting, yang sampai orang-orang jadi lagi panas-panas begini mau ngapain Rasulullah coba kalau nggak ada hal yang penting. Ada beberapa pesan yang disampaikan. Pertama, Rasulullah membacakan ayat terakhir. Di situ di dalam surat Al-Maidah dikatakan bahwasannya al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madinah. Al-yawma akmaltu, pada hari ini aku tetapkan bagi kalian. Yang hadir pada waktu itu kurang lebih ada 120.000 umat Islam yang sudah lumayan banyak pada waktu itu, 120.000 umat Islam. Jadi banyak tuh kumpul di padang pasir. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madinah. Pada hari ini aku tetapkan Islam sebagai agama. Jadi deklarasi. Kalau kata kita ibaratkan proklamasi Pancasila gitu kan.
Jadi Rasulullah mendeklarasikan Islam sudah ditetapkan pada hari ini sebagai agama. Watamtu alaikum nikmati, dan nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Waraditu lakum Islam Madinah, dan Islam yang diridhoi sebagai agama oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain dikatakan, wa may yabtaghi ghairal islami dina, barang siapa yang tidak memegang agama Islam, fala yuqbalu, maka tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasyirin, maka kelak di akhirat orang-orang yang tidak berpegang atau tidak beragama kepada Islam, wa huwa minal khasyirin, mereka kelak di akhirat adalah orang-orang yang rugi. Khasyirin itu orang yang rugi. Jadi hari itu hari yang sangat penting, nasihat Rasulullah yang terakhir bagi orang-orang seluruh kaum muslimin. Setelah Rasulullah membacakan ayat terakhir tersebut, malaikat Jibril ada di samping, menyerupai seorang rupawan yang sangat ganteng. Tapi para sahabat sebagian nggak tahu kalau itu malaikat Jibril. Hanya beberapa orang aja yang tahu kalau itu malaikat Jibril, yang diberikan tahu oleh Rasulullah SAW. Setelah ayat itu dibacakan oleh Rasulullah, lalu Rasulullah menyampaikan hadis, menyampaikan ulasan-ulasan, nasihat-nasihat yang salah satunya ada hadis yang dikatakan dalam riwayat bahwasannya ini tariku fikum tsaqalain, aku meninggalkan kepada kalian semua tsaqalain, 2 pusaka, 2 wasiat, 2 harta karun. Pusaka itu harta karun kan, 2 warisan. Ya, kalau kita ninggalin warisan tanah, ya, apalagi perabotan, ya, baju bekas. Rasulullah ninggalin apa nih kira-kira? Ninggalin ontak, ninggalin kuda atau kambing atau pohon kurma. Ternyata Rasulullah bilang sampai apa pusaka itu yang 2? Yang pertama Rasulullah bilang kitabullah, warisan yang pertama adalah yang aku tinggalkan kitabullah, itu adalah Al-Quran. Itu yang pertama. Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Telah sempurna ini Al-Quran. Sudah ditutup ayat terakhir tadi. Ayat pertama yang turun tentang apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Surat Al-Alaq 5 ayat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Itu ayat pertama. Dan ayat terakhir disampaikan oleh Rasulullah ada di surat Al-Maidah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam Madinah. Itu ayat terakhir. Jadi selesai, Rasulullah telah menyampaikan seluruh daripada isi Al-Quran. Tidak ada yang disembunyikan oleh Rasulullah. Semua Al-Quran yang saat ini yang kita pegang ini adalah murni apa yang Rasulullah telah terima oleh malaikat Jibril, yang telah disampaikan oleh Allah melalui malaikat Jibril, biwasitati Jibril, dan ke dalam hati Rasulullah. Dan saat ini kita pegang Quran. Ini sudah sempurna. Jadi nggak ada ayat, nggak ada surat yang tidak disampaikan oleh Rasulullah, tapi semuanya sudah disampaikan. Dan kita harus yakini bahwasanya Al-Quran yang saat ini kita pegang adalah Al-Quran yang telah Rasulullah sampaikan kepada para sahabat, yang telah Allah turunkan kepada malaikat Jibril. Ya, jadi tidak ada keraguan di antara kita. Tidak boleh kita meragukan bahwasanya di sini ada ayat. Kalau suatu saat nanti di Al-Quran kita lihat ada ayat atau ada surat tambahan, nah